Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita bahas arti nama Aresa. Sebenarnya agak langka juga sih ya, jarang ku dengar ya nama Aresa. Tapi ternyata ini nama yang bagus karena artinya adalah naungan. Setelah ku pikir-pikir, Aresa ini kalau misalkan maknanya itu adalah naungan. Naungan, tahu kan naungan? Naungan itu kalau hujan itu melindungi yang di bawahnya supaya nggak basah. Terus kalau misalkan terik matahari ya, yang di bawah naungan itu menjadi nggak kepanasan. Jadi kalau aku nyimpulin itu maknanya lebih menjadi pelindung sesama. Menjadi pelindung sesama itu nggak selalu jadi pahlawan yang bisa melawan musuh, itu belum tentu seperti itu, nggak harus. Misalkan Aresa ini mempunyai banyak ilmu pengetahuan, kemudian dibagikan kepada banyak orang, sehingga orang itu tidak salah dalam melangkah. Nah ini kan artinya juga melindungi ya kan dari kegagalan, atau seenggaknya meminimalisir kegagalan gitu loh. Itu kalau aku yang menyimpulkan tuh kayak gitu. Nah, kalau teman-teman gimana nyimpulinya? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Nah, apapun itu, karena maknanya bagus, ya kita aminin ya. Amin. Nah, selain itu teman-teman, kalian pernah mendengar kayak ngomong sama tubuh yang sedang sakit itu bisa membantu proses penyembuhan? Pernah dengar gak sih? Jadi kalau misalkan ini tak kasih contoh langsung ya. Jadi tanganku itu yang sebelah kiri itu rasanya kayak keselio gitu loh ya. Nah ini penyebabnya jelas diketahui, yaitu waktu aku nebang pohon pisang gitu mau panen. Nah pisangnya itu kan berat gitu kan, nah tangan kiri ini nahan supaya nggak pisangnya jatuh gitu loh. Nah waktu itu agak apa ya istilahnya ya, pokoknya keselio lah atau apalah gitu. Nah itu tuh sakit, padahal udah 2 bulan lebih, udah dibeliin obat di apotek, udah aku apa bilang gitu, suruh minum ini, minum pil gitu ya, sehari 3 kali tuh. Waduh, pilnya itu pahit. Terus efeknya kalau kita pipis tuh bau pipisnya itu bener-bener gak enak, sama keringat. Nah keringatnya itu jadi lengket gitu rasanya tuh. Sama ini, kalau kita berdiri itu rasanya kayak dunia tuh gerak-gerak gitu. Jadi kayak kita berdiri diem gitu ya, kayak almari itu gerak-gerak gitu, kayak agak mumet gitu jadinya. Dan ini nggak sembuh teman-teman. Terus aku inget waktu di acara TV itu tuh katanya kalau pengen cepet sembuh ya, kita tuh pertama harus damai, kita mensyukuri. Jadi meskipun kita sakit ya, kita tuh harus bersyukur karena masih ada di luar sana tuh orang yang sakitnya lebih parah. Maka kita harus bersyukur cuma sakit kayak gini. Nah itu tuh ternyata membantu tubuh kita tuh untuk menjadi lebih bersemangat gitu loh, nggak sedih gitu loh, bersyukur. Terus sama di ini tipsnya dulu, di apa ya, dibelai-belai, apa bukan dibelai ya kalau dibelai bahasanya kok kayaknya aneh gitu, dielus-elus lah ya, dipijit-pijit perlahan kayak gitu ya kan. Terus sambil dibilang pada diri sendiri, tangan kamu akan sembuh gitu ya gitu.
pokoknya dulu di TV tuh ada yang katanya divonis nggak bisa jalan gitu, tapi kakinya di elus gitu ya, sambil ngomong sama diri sendiri, jadi kayak self talk gitu loh. Itu bisa sembuh teman-teman. Jadi keajaiban itu memang ada dan kadang nggak masuk di logika manusia gitu, karena akal kita kan atau otak kita kan terbatas ya, jadi masih banyak yang belum kita ketahui. Nah ya bagusnya kita ambil hikmahnya ya. Pasti sesuatu sekecil apapun akan berpengaruh. Jadi kalau pikiran kita positif, aku juga yakin nanti hasilnya positif. Jangan sedih kalau misalkan teman-teman sedang sakit atau apa gitu, semangati diri sendiri ya. Nggak perlu curhat-curhat ke sana ke sini biar dapat semangat dari teman atau ya nggak apa-apa sih. Cuma yang paling penting itu justru diri sendiri yang memberi semangat gitu. Misalkan punya utang gitu juga ya, punya utang, kita nggak boleh nyerah, kita harus banyak berdoa, harus giat bekerja juga sambil semangati diri sendiri bahwa kita pasti bisa gitu loh, aku pasti bisa bayar hutang kayak gitu. Oh ya teman-teman, aku juga mau berbagi pengalaman nih tentang menanam pohon pisang. Jadi kalau teman-teman ingin punya pohon pisang yang berbuahnya itu maksimal, itu tuh teman-teman kalau nanam ya, ketika muncul anakannya banyak, nah biasanya tuh muncul anak banyak itu jangan di apa ya, sisakan satu lah pokoknya anaknya ya untuk gantinya. Terus jadi ya dipotong anak-anak yang lainnya tuh dipotong, jadi tersisa cuma pohon yang besar sama anaknya satu. Nah nanti kalau pohon yang besar ini berbuah, kan berarti ada anaknya yang masih istilahnya apa ya, yang masih remaja lah gitu. Nah itu nggak apa-apa. Selain itu, begitu ada yang tumbuh-tumbuh itu potong terus hasil potongannya itu jangan dibuang teman-teman, tapi tetap taruh di sekitar pohon pisang itu. Karena apa? Karena anakannya yang kalian potong itu ya, dia akan busuk kan. Nah kalau udah busuk, maka dia akan cairannya itu loh kan meresap ke dalam tanah. Nah itu seperti pupuk teman-teman, jadi akan istilahnya menjadi makanan bagi induk pisang dan juga anaknya yang ini anaknya yang remaja itu tadi gitu loh. Nah begitupun kalau misalkan induknya pisang ini udah panen ya, itu batangnya juga jangan dibuang, tapi dipotong-potong ya, dipotong ya sesuai selera kayak makanan aja ya, dipotong kemudian ditaruh di sekitar itu juga gitu. Maka sampah yang dihasilkan ini akan menjadi pupuk. Nah nanti kan berarti masih ada pohon satu remaja sama anak-anaknya kan. Nah lagi-lagi ulang seperti itu, jadi sisakan anak remaja itu tadi sama satu anakan yang masih kecil lagi, selain itu babat habis. Pokoknya gitu, jadi cuma ada dua gitu terus. Nah teman-teman kalau misalkan pohon pisang itu gini loh, pohon pisang itu selalu muncul terus anakannya. Pokoknya ada pohonnya satu gitu aja ya, itu pasti akan muncul terus anakannya. Jadi ya perawatan rutinnya itu ya itu sih apa namanya, menggantasi anakan pisang. Oke gitu aja teman-teman, terima kasih, mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah kata. Bye bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.